Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Sehat? Alhamdulillah. Di tahun pembelajaran 2020-2021, Bapak memegang bidang studi agama Islam kelas 91 sampai 96. Bapak akan memberikan pembelajaran lewat video, yaitu bab 1, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pengertian beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir atau hari kiamat pasti datang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Tahu kira-kira artinya anakku? Artinya adalah sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan manusia yang ada di dalam kubur. Anak-anakku semua yang sama-sama Bapak sayangi, para ulama mengelompokkan ada 2 hari kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Ciri-cirinya apa? Sekarang sudah terjadi. Tanah longsor di mana-mana. Gunung meletus. Banjir bandang. Kebakaran di sana sini. Kematian seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Nah, ini ciri-ciri kiamat sugro. Dan mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat besar. Apa ciri-cirinya? Di antaranya adalah matahari terbit dari barat. Biasanya matahari terbit dari timur. Pernah lihat nggak matahari terbit dari barat? Nggak ada. Kecuali hari kiamat kubro, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah perzinahan di sana sini. Manusia sudah tidak ada rasa lagi malu. Akan muncul binatang Ya'juj dan Ma'juj yang dapat berbicara dengan manusia. Dan akan datang Dajjal yang akan fitnah manusia. Nah, ini ciri-ciri kiamat kubro. Anak-anakku semua, peristiwa setelah terjadi hari kiamat, yang pertama adalah alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Semua manusia akan mati semua, dimasukkan ke dalam tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ruh datangnya dari Allah dan jasad kembali kepada tanah. Yang kedua adalah alam yaumul ba'as. Manusia akan dibangkitkan. Begitu manusia bangkit, bermacam-macam bentuk. Ada yang mukanya hitam, ada yang mukanya kayak babi,
Dan masih banyak mukanya yang mengerikan. Ada yang mukanya berseri-seri. Kenapa mukanya berseri-seri? Pada saat hidup di dunia, mereka beramal soleh. Pada saat mereka hidup di dunia, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ia bangkit dari alam barzakh, mukanya berseri-seri. Yang ketiga adalah alam hisab. Amal manusia akan ditimbang. Amal manusia akan dihitung. Setelah dihitung, ditimbang. Yang disebut dengan yaumul mizan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal seberat biji sawi pun kebaikan akan ditimbang oleh Allah, dan amal kejelekan walau seberat biji sawi atau zarah pun juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah alam surga. Apa itu surga? Surga apa anakku? Surga adalah tempat kenikmatan. Surga adalah tempat kebahagiaan. Apa saja kenikmatan dalam surga ada. Misal, daging burung ada dalam surga. Pohon pisang yang bersusun-susun buahnya ada dalam surga. Bidadari-bidadari yang bermata jeli ada dalam surga. Kasur tebal lagi empuk ada dalam surga. Bahkan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Itu digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Silakan nanti dicari di Al-Quran. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi, berikutnya adalah alam neraka. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat sengsara. Neraka adalah tempat penderitaan. Manusia akan disiksa sepanjang masa di alam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku semua, yang terakhir adalah hikmah. Beriman kepada hari akhir. Apa itu hikmah yang pertama? Yang pertama hikmahnya adalah meningkatkan keimanan kepada seluruh iman. Apa itu seluruh iman? Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Kita tingkatkan seluruh rukun iman itu. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu mendorong manusia untuk selalu berhati-hati. Kita diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Kita hidup diawasi, makanya kita harus hati-hati. Tidak lepas dari pengawasan kedua malaikat tersebut. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk selalu beramal. Beramal apa? Beramal soleh. Apabila mati anak Adam, semua amal putus kecuali 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah atau beramal. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Yang keempat adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada nggak yang nggak menginginkan bahagia di akhirat? Nggak ada tentunya. Menginginkan semua. Di dunia juga menginginkan semua. Dunia dan akhirat harus kita cari sama-sama. Supaya apa? Supaya dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Dan yang terakhir, kelima adalah meyakini bahwa dunia itu sifatnya sementara. Ibarat dunia adalah panggung sandiwara. Kita nggak lama di dunia. Saya mau tanya, kalian kira-kira berapa tahun sekarang? 13 tahun. Berarti kalian hidup di dunia baru 13 tahun. Kalau Bapak sudah 49 tahun.
Bapak pernah mengalami kayak usia Anda 13 tahun, tapi belum tentu kalian mengalami usia kayak Bapak 49 tahun, kalian sudah dipanggil oleh Allah. Apa sebab? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluknya bernyawa pasti akan mati. Kapan? Kita tidak tahu. Allah yang tahu. Anak-anakku semuanya, inilah yang Bapak sampaikan secara ringkas saja. Karena Bapak yakin kalian memiliki buku paket semuanya, silakan kalian pelajari, terutama bab 1. Dan kemudian di akhir bab 1 itu ada soal uraian. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan di kertas folio, ditulis yang rapi. Kapan mengumpulinya? Nanti insya Allah ada informasi selanjutnya. Anak-anakku semuanya, mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.